Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ucu Siti Nurjana. Saya adalah Kepala SDN Ciberem Hilir 3. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik penguatan karakter fokus dan disiplin siswa melalui pembiasaan terintegrasi dan metode STOP. SDN Ciberem Hilir 3 merupakan sekolah dasar dengan jumlah siswa 378 orang yang terbagi dalam 12 rombongan belajar. Sebagai sekolah yang dipercaya masyarakat, kami memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter siswa. Namun, dalam praktiknya, kami menghadapi kondisi di mana siswa sering mengobrol saat kegiatan berlangsung, kurang fokus saat guru atau pembina menyampaikan amanat, kurang menunjukkan sikap disiplin dan menghargai pembicara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian diri atau self-regulation siswa masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan untuk membangun karakter fokus dan disiplin siswa. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang kami hadapi, di antaranya, pertama, kebiasaan awal siswa yang sudah terbentuk, seperti sering mengobrol dan sulit fokus. Kedua, konsistensi guru dalam menerapkan pembiasaan. Perbedaan gaya belajar seringkali memengaruhi keberhasilan program. Ketiga, keteladanan guru yang menjadi kunci dalam membentuk perilaku siswa melalui proses peniruan. Keempat, dukungan orang tua yang belum sepenuhnya sejalan dengan pembiasaan di sekolah. Dan terakhir, pengukuran keberhasilan, karena perubahan karakter tidak dapat dilihat secara instan, tetapi memerlukan proses dan observasi berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami melaksanakan 2 strategi utama, yaitu 1. Pembiasaan terintegrasi melalui budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kegiatan ini diwujudkan dalam sambut pagi oleh guru dan kepala sekolah, berbaris sebelum masuk kelas, berdoa bersama, membaca juz amma, dan asmaul husna. Pembiasaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana positif, membangun kesiapan mental siswa, melatih disiplin sejak awal kegiatan. Strategi utama yang kedua yaitu penerapan metode STOP. STOP merupakan kependekan dari sejenak tenang, observasi, dan perhatikan. Metode ini diterapkan pada saat upacara hari Senin, senam pagi pada hari Kamis, dan kegiatan keagamaan pada hari Jumat seperti tausiah dan sholat duha bersama. Dalam pelaksanaannya, siswa diajak hening selama 30 detik. Siswa diajak menenangkan diri melalui pernapasan, menyadari kondisi diri, dan memusatkan perhatian. Metode ini melatih siswa untuk mengendalikan emosi, tidak reaktif secara impulsif, dan lebih fokus serta siap menerima informasi. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan kolaboratif, lingkungan sekolah menjadi lebih tenang, tertib, dan kondusif. Hasil dari penerapan program ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Berdasarkan observasi sederhana,
tingkat ketidakfokusan siswa menurun dari 70% menjadi 30%. Selain itu, siswa menjadi lebih tenang, fokus meningkat, perilaku mengobrol berkurang, sikap menghargai pembicara semakin baik. Secara psikologis, siswa juga merasa lebih nyaman, lebih damai, lebih siap mengikuti kegiatan. Namun demikian, kami menyadari bahwa pembentukan karakter adalah proses jangka panjang. Oleh karena itu, program ini akan terus dilaksanakan secara konsisten dan dikembangkan dengan melibatkan warga sekolah serta orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Damayanti, Guru Mapel PJOK di SDN Ciberem 3, Kota Sukabumi. Penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah kami, Ibu Ucu Siti Nurjana, SPD MPD, menggunakan metode STOP, itu sudah menunjukkan dampak yang sangat positif bagi kami, sehingga secara psikologis kondisi para siswa di sini itu semakin lebih nyaman, lebih tentram, lebih disiplin, serta siswa sangat fokus. Dengan menggunakan metode STOP ini, mudah-mudahan kedepannya siswa-siswi di SDN Ciberem 3 semakin baik, dan penguatan karakter yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah kami itu semakin maju dan luar biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Aflinudiansa dari kelas 6A. Supaya program ibu ini semoga berjalan dengan lancar, biar fokus, biar menghargai orang yang berbicara di depan, dan biar mendapatkan pahala dari Asmaul Husna, membaca surat pendek. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ainun Naili Dahiliyah dari kelas 6A. Menurut saya, program kepala sekolah tersambung pagi, stop, dan baris berbaris di depan kelas, serta membaca Asmaul Husna dan ayat-ayat surat pendek itu sangat bagus. Pertama, sambut pagi. Menurut saya, kita itu merasa dihargai di sini. Yang kedua, stop. Ketika ada guru yang berbicara di depan, kita harus tertib. Kita harus mendengarkan guru yang di depan. Perasaan saya menjadi damai. Yang ketiga, ada baris berbaris di depan kelas, mengecek kerapihan setiap kelas. Menurut saya itu bagus karena untuk mengecek kerapihan seragam kita. Yang keempat, berdoa, membaca Asmaul Husna, dan membaca surat-surat pendek. Menurut saya itu sangat-sangat bagus karena melatih daya ingat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezina Yulianti. Saya Rani Nopiawanti. Sebagai komite sekolah SDN Ciberem 3. Menurut saya, sambut pagi guru menyambut anak-anak di waktu masuk sekolah. Menurut saya bagus karena membuat anak semangat masuk sekolah dan membiasakan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Pembiasaan setiap pagi sebelum masuk kelas berbaris melatih anak berdisiplin, teratur. Pembiasaan tidak berbicara selama 30 detik melatih anak untuk fokus dan mendengarkan orang yang berbicara di depan sehingga suasana menjadi kondusif dan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan dan metode STOP merupakan strategi sederhana namun memiliki dampak besar dalam membentuk karakter siswa. Dengan konsistensi dan kolaborasi, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.